Nama saya Alsia Tiara Siregar, NIM 2004061157. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas P4 saya yang bertemakan arsitektur modern, dan saya merancang mall dan kantor sewa. Jadi isi video ini yang pertama adalah penjelasan, yang kedua adalah program ruang dari bangunan saya, yang ketiga adalah poster dan maket, yang keempat adalah saya akan menampilkan video 3D modeling saya. Nah, jadi di sini adalah covernya. Dapat kita lihat di sini ada tulisan THH Mall dan Rental Office. Jadi THH Mall itu adalah the highest horizon. Kenapa saya bilang horizon? Karena horizon itu kan diartikan sebagai cakrawala. Cakrawala itu kan dapat didefinisikan sebagai tujuan semua orang atau tujuan semua makhluk hidup. Dan kenapa di bangunan ini horizon? Karena diibaratkan sebagai bangunan ini sebagai cakrawalanya untuk mall dan kantor sewa. Nah, next, selanjutnya bangunan saya berlokasi di Kota Medan, tepatnya di Jalan Kapten Patimura, Kota Medan. Nah, lokasi site-nya ini yang ada di Langkaran Merah. Kenapa lokasi ini sangat bagus dan cocok? Karena lokasi Jalan Kapten Patimura ini adalah lokasi yang berupa kantor dan beberapa hotel. Dan lokasi site ini juga tepat sekali di depan kantor BPJS Kota Medan. Nah, jadi lokasi ini sangat strategis, mengingat bangunan yang dirancang juga berfungsi sebagai mall dan kantor sewa. Next, lalu pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kantor. Nah, kantor itu berasal dari bahasa Belanda. Jadi adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Itu pendapat Long tahun 2004. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu shopping mall. Shopping mall biasanya disebut dengan mall, adalah tipikal pusat perbelanjaan yang bersifat tertutup atau indoor, berisi unit-unit retail dan pada umumnya disewakan. Lalu, untuk menambahkan kenyamanan pengunjung, mall sudah menggunakan bantuan teknologi seperti pengatur suhu ruangan atau AC dan material-material indoor yang bagus untuk dipandang. Selanjutnya, di sini adalah gambar site plan saya dari program ruang mall. Yang pertama dapat kita lihat dari panah berwarna biru. Itu adalah area drop off, itu area publik. Kenapa disebut area publik? Karena di situ ada akses seluruh orang yang ingin masuk, terkecuali dari basement. Karena kan kalau dari basement bisa masuk dari sini, dari lift. Tapi ini untuk pengunjung yang hanya berjalan kaki misalnya, atau naik kendaraan umum seperti taksi dan lain-lain. Next, ada panah berwarna merah, itu area service. Jadi itu ada loading dock area dan tempat pembuangan sementara. Ini jalannya, masuk dari depan sini sampai di loading dock dan tempat pembuangan sementara. Lalu ada yang ketiga tuh panah kuning, itu area basement ke lantai 1, itu area publik. Next, ada plan atau program ruang kantor. Yang pertama ada panah biru, itu area semi-private. Kenapa area semi-private? Karena itu adalah lift menuju kantor, yang notabene hanya bisa diakses oleh orang-orang yang bekerja di situ. Lalu yang kedua di panah merah, ada kita lihat itu ruang CS dan ruang MEP, itu area service. Ruang CS itu ruang customer service, ruang cleaning service, dan apa aja pokoknya yang ruang service. Dan yang ketiga itu ada area semi private, itu ada di panah kuning. Area private ada di area kuning, ralat. Jadi itu ruang panel dan ruang AHU. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, bangunan ini mengambil tema arsitektur modern yang dapat memberikan bentuk dinamis, ya, bentuknya bulat-bulat dan perpaduan antara segitiga, trapesium, kotak, lingkaran, dan oval. Jadi bangunan ini memiliki 8 lantai yang berada di lahan sekitar 13.000 meter kuadrat dari depan jalan sini dan hingga ke belakang berbatasan dengan Sungai Deli di antara jalan utama kota dan Sungai Deli. Bangunan ini dirancang sebagai mall yang memiliki 4 lantai. Di dalamnya terdiri dari beberapa ukuran tenan yang nantinya dapat disesuaikan dengan vendor yang ingin menyewa lapak tersebut. Lalu di sisi lain yaitu rooftop lantai 4. Nah, di belakang ini rooftop lantai 4 terdapat tenan terbuka yang dirancangkan sebagai food court area dengan area hijau memanfaatkan rumput sintetis agar terdapat pilihan menggunakan bangku ataupun lesehan. Pada lantai 5,
sampai lantai 8 nih, lantai 5 mulai dari garis ini sampai lantai 8 yang atas ini nih, atas yang kaca ini, itu adalah area akan tersewa dengan view kaca terbuka di sekeliling bangunan agar penyewa mendapatkan langsung view menghadap jalan ataupun rooftop lantai 4. Area akan tersewa dibuat kosong tanpa sekat, bertujuan agar penyewa lah yang dapat menentukan bentuknya sesuai batas ukuran yang telah dirancang. Ya, jadi sesuai arahan sebelumnya, untuk kantor sewa hanya dibuat space kosong dan hanya ditentukan zona mana yang bisa disewa. Nah, next selanjutnya saya akan menampilkan tentang gambar-gambar ini. Jadi pada bagian depan fasad ini, lapisan ini menggunakan material ACP dan terdapat logo-logo yang biasanya umum dijumpai di mall. Lalu pada selanjutnya di sini ada gambar nama THH Mall dan Office. Lalu di sini adalah penampakan dari area drop off. Ini area drop off juga. Nah, ini dari atas dari sisi lain. Lalu di sini area indoor. Nah, ini area pertama kali masuk dari area drop off. Lalu selanjutnya di sini adalah tampak depan dari bangunannya. Dari bangunannya itu melingkar. Jadi kenapa saya buat melingkar? Karena agar orang yang ada di dalam bangunan ini dapat mengakses view 360 derajat. Jadi orang tidak buru-buru atau hanya memandang sungai atau hanya memandang jalan. Jadi semuanya mendapatkan akses 360 derajat, terutama yang ada di bagian kantornya. Nah, itu kan kaca semua tuh. Jadi tidak notabene seperti bangunan-bangunan yang ada pada umumnya kan hanya, terutama rooftopnya hanya memandang ke jalan, hanya dapat dilihat oleh jalan. Jadi ini bangunannya memang betul-betul memanfaatkan sekelilingnya, view sekelilingnya. Ini adalah tampak sampingnya. Nah, ini dia. Jadi di samping sini ini adalah area rooftop yang nanti akan dijadikan food court. Lalu ini terdapat area kantor lantai 5 sampai lantai 8. Lalu selanjutnya ini tampak samping kanannya. Ini dapat kita lihat ini area drop off. Ya, ini area drop off. Dan ini kenapa ini saya buat tertutup dan kosong, karena kebanyakan di sini tuh, terutama area yang bagian dari segitiga ini, itu adalah area tempat servis dan area tempat MEP dan sebagainya. Jadi tenan-tenan di situ pun hanya tenan-tenan kecil yang tidak tenan besar seperti di bagian depan. Next, ini adalah gambar view dari belakang bangunan. Ini terdapat jalan. Ini di sudut sini nanti ada tempat pembuangan sementara. Nah, ini dia jalan menuju ke area servis tadi. Ini terdapat truk yang sedang melintasi untuk ke belakang, ke loading dock atau ke area TPS. Ini adalah perspektifnya yang menunjukkan beberapa logo dari brand-brand ternama. Lalu ini perspektif dari mata burung, ini juga. Lalu ini adalah gambar poster saya, THH Mall dan Rental Office. Di sini ada penjelasan bahasa Inggris yang sudah saya jelaskan tadi dengan bahasa Indonesia. Dan ini adalah beberapa gambar view dari bangunannya. Lalu ini ada gambar kedua, ada gambar detail fasad dan details dari bangunan-bangunannya. Oke. Nah, jadi ini adalah poster. Nah, ini poster saya, bisa dilihat di sini. Ini halaman pertama. Halaman pertama berisi tentang view of building. Ya, di sini sudah ada stempelnya. Nah, lalu ini adalah lembaran kedua. Nah, ini adalah lembaran kedua, berisi tentang detail fasad. Terus di sini ada gambar perspektif, dan ini ada gambar-gambarnya indoor dan outdoor. Dan lembar ketiga itu berisi tentang foto-foto market. Ada di sini market. Jadi ini foto-foto tentang market dari sini semua. Oke.
Nah, selanjutnya saya akan menampilkan yang terakhir adalah video dari 3D modeling saya atau video animasinya. Halo, sekian dari presentasi saya tentang tugas P4 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen saya dan terima kasih kepada teman-teman saya. Terima kasih, sampai jumpa.